selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran yang kedua ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 7. Silakan dibuka buku paket tema 7 halaman 175. Sampai dengan halaman 180. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 7. Silakan dibuka buku LKS tema 7 halaman 91. Sampai dengan halaman 93. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 4 contoh sikap terhadap teman yang berbeda kesukaan tempat wisata dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan 4 contoh kata sapaan yang digunakan untuk menyapa orang lain dengan benar. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan teman-temannya. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang bermain kipas angin di air. Anak-anak, apa itu permainan kipas angin di air? Ya, berikut ini silakan anak-anak menyimak penjelasan dari ibu guru. Hari ini semua anak bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Kemudian anak nomor 2, 4, 6, dan 8 telentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang telentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan telentang. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang cara bermain kipas angin di air. Anak-anak, apa manfaat bermain kipas angin di air? Nah, manfaatnya adalah untuk melatih kekuatan otot tangan dan keseimbangan kita ya anak. Anak-anak, coba kamu cari informasi di tempat wisata kesukaan temanmu. Berikut ini, anak-anak perhatikan. Misalnya, contoh tempat wisata. Yang pertama, tempat wisata air terjun, kemudian tempat wisata kebun binatang, dan tempat wisata Tugu Katulistiwa. Kemudian tempat wisata pantai, kemudian tempat wisata taman bunga, dan kolam renang. Nah, itu tadi beberapa contoh tempat wisata ya anak. Kemudian dari beberapa tempat wisata, berikut ini kita akan menjumlahkannya
atau menuliskan di dalam tabel ya anak. Misalkan nomor 1, nama tempat wisatanya yaitu air terjun, kemudian banyak siswa yang menyukai ada 6. Kemudian nomor 2, tempat wisatanya yaitu kebun binatang, kemudian banyak yang menyukai tempat wisata kebun binatang ada 5 anak. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tempat wisata Tugu Khatulistiwa yang menyukainya ada 6 anak. Kemudian nomor 4, tempat wisatanya yaitu pantai, kemudian banyak siswa yang menyukainya adalah 6 anak. Kemudian yang kelima, tempat wisata Taman Bunga, kemudian banyak siswa yang menyukai ada 6 anak. Dan selanjutnya nomor 6, tempat wisatanya kolam renang, kemudian banyak siswa yang menyukai ada 6. Ini hanya sekedar contoh ya anak. Anak-anak, ayo diskusikan dengan temanmu atau keluargamu bagaimana sikap kamu terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda. Kemudian tulislah hasil diskusi kalian. Nah, anak-anak, sikap kita terhadap teman yang berbeda tempat wisata kesukaan, misalnya sikap kita yang pertama, kita tetap bermain bersama. Kemudian yang kedua, tidak mengejek tempat wisata kesukaan teman. Dan yang ketiga, saling menghormati. Kemudian yang keempat, saling membantu. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang kalimat sapaan? Nah, berikut ini anak-anak perhatikan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Dalam kalimat sapaan terdapat kata sapaan. Anak-anak, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Contoh kata sapaan yaitu halo, hai, memanggil nama seseorang langsung. Misalnya, memanggil nama seseorang, halo Yuni, halo Jesslyn, misalnya seperti itu ya anak. Kemudian mengucapkan salam, contohnya ketika kita berada di pagi hari, selamat pagi ibu guru, misalnya selamat pagi anak-anak. Nah, seperti itu ya anak. Kemudian memanggil nama orang dengan sebutan nama orang ketiga, contohnya kamu, kalian, teman, dan tuan. Nah, anak-anak, berikut ini contoh kalimat sapaan. Yang pertama, contoh kalimat sapaannya, maaf Benny, sebenarnya kami kesini ingin berbicara dengan ibumu, ucap teman ibu Benny. Nah, di sini ada kata sapaannya adalah Benny ya anak. Kemudian contoh kalimat sapaan yang kedua, abang, kami kemari ingin menjengukmu, ucap sepupu Edo. Nah, di sini contoh kata sapaannya adalah abang. Anak-anak, berikut ini kita akan melengkapi dialog dengan kata yang sudah disediakan. Nah, tentunya anak-anak masih ingat tentang asal-usul kota Surabaya. Nah, berikut ini Sura berkata, aku bosan terus-menerus berkelahi, titik. Nah, di sini kita jawab ya anak-anak, buaya. Selanjutnya, aku juga titik. Sura ya anak-anak jawabannya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Baik, kemudian yang tanda merah ini yang dituliskan atau diketik berwarna merah ini jawabannya ya anak. Nah, di sini, baik, aku setuju gagasanmu itu. Kemudian titik. Nah, jawabannya adalah kau ya anak. Kau sengaja mencari gara-gara Sura. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar.
Selanjutnya, kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Kemudian Sura berkata, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar, yang penting air, sungai, dan air laut adalah kekuasaanku. Nah, anak-anak, di sini jawabannya sudah tersedia ya, anak. Tinggal kita melengkapi yang titik-titik ini atau yang sudah Ibu ketik berwarna merah ini. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 4 contoh sikap terhadap teman yang berbeda kesukaan tempat wisata, yaitu pertama, kita tetap bermain bersama. Kemudian yang kedua, tidak mengejek tempat wisata kesukaan teman. Yang ketiga, saling menghormati. Dan yang keempat, saling membantu. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang kedua, 4 contoh kata sapaan yang digunakan untuk menyapa orang lain, yaitu pertama, halo dan hai. Kemudian yang kedua, memanggil nama orang langsung, misalnya nama Ali, nama Beni, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mengucapkan salam, contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kemudian yang keempat, memanggil dengan sebutan nama orang ketiga, contohnya kamu, kalian, teman, tuan, dan kawan. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 7, kebersamaan. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran yang kedua ya anak, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.